what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Nah, bagaimana sih proklamasi pada awal masa kemerdekaan? Mari kita lihat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andos Muhammad Hatta bertepatan di Jalan Pegang Santi 56 Jakarta Pusat. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) berganti nama menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pengibaran bendera pada 17 Agustus 1945. Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi, segera dibentuk perlengkapan pemerintahan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara. Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, PPKI segera menyelenggarakan rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting. Pada mau tahu nggak hasilnya? Mari kita lihat. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Rapat PPKI diagendakan untuk menyepakati pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang dibuat BPUPKI menjadi rancangan awal dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi Undang-Undang Dasar yang terdiri atas pembukaan. Batang tubuh yang memuat 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan disertai penjelasan. Lewat jalan itu, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup negara dengan menentukan arahnya sendiri. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai Presiden serta Wakil Presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah mufakat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan untuk mengiringi penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pembagian wilayah Indonesia. Rapat PPKI pada 16 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Ke-8 provinsi tersebut, 1 adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Pembentukan kementerian, Mr. Ahmad Subarjo melaporkan hasil rapat panitia kecil yang dipimpin olehnya, di mana bentuklah 13 kementerian. Pada 2 September 1945 dibentuk susunan kabinet RI pertama berbentuk presidensial dan bertanggung jawab kepada presiden. Anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tugas yang membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Pada 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Sebagian besar anggota BKR terdiri dari mantan anggota PSDA, KNDL, dan HEIHO. Kemudian, pada 5 Oktober berdirilah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Supriyadi atau tokoh perlawanan tentara PSDA terhadap Jepang Nipita terpilih sebagai pimpinan TKR. Atas maklumat itu, Orif Suryaharjo membentuk Markas Besar TKR yang dipusatkan di Jakarta. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang akan menggantikan PPKI. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP yang kemudian dilantik pada 29 Agustus 1945. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam penetapan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar ke seluruh penjuru dunia, muncul berbagai respon dari negara-negara internasional. Belanda merespon hal tersebut dengan datang kembali ke Indonesia untuk merebut kekuasaan dan pemerintah Indonesia pemimpin Soekarno-Hatta. Belanda datang ke Indonesia dengan menumpang kapal tentara sekutu yang sedang bertugas untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang di Indonesia. Pada 15 September 1945, pasukan Belanda tiba di Jakarta dan berupaya menaklukkan beberapa wilayah Indonesia. Rakyat Indonesia merespon kedatangan Belanda dengan melakukan perlawanan di beberapa daerah. Itu ya apa aja perlawanannya? Mari kita lihat. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api berlangsung pada 24 Maret 1945. Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah ultimatum tentara sekutu yang memerintahkan pengasingan kota Bandung pada 24 Desember 1945. Tentara Keamanan Rakyat (TKR) memang
ultimatum tersebut dan bersiap untuk melakukan perlawanan di kawasan Bandung Utara. HH Nasution sebagai pemimpin pasukan tentara berbintang mencari opsi perlawanan dengan Sultan Syahrir selaku perdana menteri pada masa itu. Sultan Syahrir menolak opsi perlawanan dan memerintahkan tentara dan rakyat Bandung untuk mengungsi ke arah Bandung Selatan pada 24 Maret 1946. Sebelum melakukan pengosongan kota, tentara dan rakyat Bandung melakukan pembakaran terhadap gedung-gedung penting agar tidak dapat digunakan oleh tentara sekutu. Peristiwa pembakaran tersebut dikenal dengan Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area 1200 sampai 2004 atau 2050 Desember 1946. Latar belakang terjadinya pertempuran ini adalah perampasan dan pengelindahan rencana Merah Putih oleh pasukan sekutu. Selain itu, pasukan sekutu juga mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Medan agar menyerah dan memberikan persenjataan kepada sekutu. Namun, ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Medan sehingga sekutu melancarkan aksi militer pada 10 Desember 1945. Rakyat Medan merespon tindakan tentara sekutu dengan melakukan perlawanan. Rakyat Medan yang tergabung dalam Barisan Pemuda Indonesia dan Komando Resimen Laskar Rakyat mengalami beberapa kesulitan dalam pertempuran sehingga mengharuskan mereka mundur ke arah Pematang Siantar. Pertempuran Ambarawa berlangsung pada 26 Oktober sampai 15 Desember 1945. Latar belakang pertempuran ini adalah keinginan sekutu untuk mengambil alih kota Ambarawa. Hal tersebut ditentang oleh tentara keamanan seperti KR. Mereka melakukan perlawanan terhadap pasukan sekutu hingga mampu menahan beberapa tentara sekutu. Pertempuran terus berlanjut demi mengusir pasukan sekutu dari Ambarawa. Pada 15 Desember, TKR berhasil memukul mundur pasukan sekutu hingga ke Semarang. Pertempuran 10 November di Surabaya. Pertempuran di Surabaya dipicu oleh insiden perobotan bendera di Hotel Yamato dan tewasnya Maladi perwira Inggris. Pada 10 November 1940, sekutu memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerah dan memberikan persenjataan mereka kepada AAFNPI. Ultimatum tersebut diajukan oleh rakyat Surabaya dan mereka memilih bertempur mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kolonel Sukono dan Bung Tomo membakar semangat bertempur rakyat melalui radio perjuangan. Diperkirakan ribuan rakyat Surabaya meninggal dalam pertempuran ini. Untuk mengenang keberanian rakyat Surabaya, tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Saat Indonesia baru saja merdeka, pemerintah Indonesia masih belum mengatur sistem pemerintahannya secara sempurna. Para founding fathers atau pendiri Indonesia masih terus berusaha mencari sistem pemerintahan yang tepat untuk Indonesia. Dalam catatan sejarah politik Indonesia disebut bahwa Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 18 Agustus 1945. Kehidupan politik pasca kemerdekaan, saat itu sistem pemerintahan yang diterapkan untuk Indonesia presidensial. Soekarno kemudian membentuk kabinet presidensial untuk memenuhi alat kelengkapan negara. Sistem pemerintahan presidensial saja terpusat atau tersentral pada Soekarno-Hatta. Karena itu, rakyat Indonesia mempercayakan Indonesia kepada mereka. Sebelum ada Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Pertimbangan Agung, Soekarno dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Guna menghindari absolutisme atau kekuasaan mutlak dari satu pihak, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan 3 maklumat. Pertama, maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 berisi ketetapan KNIP yang diubah menjadi lembaga legislatif. 2. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, sebuah pembentukan partai politik di Indonesia. Ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, ada perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke demokrasi parlementer. 3. Indonesia telah dinyatakan merdeka berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh Soekarno pada 7 Agustus tahun 1945. Namun meskipun sudah kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan masih belum stabil. Banyak sih penyebabnya yang kita lihat. Inflasi pada masa pasca kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1950, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk. Terjadi inflasi atau kenaikan harga-harga barang secara ekstrim. Salah satu penyebab inflasi ini beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Saat itu pemerintah Republik Indonesia menyatakan terdapat 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Mata uang di Richardsky Bank atau DCB, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang kedudukan Jepang diakui dan digunakan bersamaan. Belum selesai di situ. Pada tanggal 6 Maret 1946, pengembang akta yang baru, Lieutenant General Sir Gustafsson mengumumkan berlakunya mata uang Nika di daerah yang ditempati sekutu. Munculnya uang Nika ini sebagai pengganti uang Jepang yang nilai sebesar krosen. Begitu pemerintah Republik Indonesia mengetahui hal tersebut, melalui Perdana Menteri Syahrir, mereka memproses tindakan Jepang yang dianggap sudah melanggar persetujuan. Persetujuan tersebut berisikan bahwa tidak akan muncul mata uang baru apabila belum ada penyelesaian politik mengenai institusi Indonesia. Belanda memblokade Republik Indonesia. Republik Indonesia baru berjalan selama beberapa bulan terkena inflasi karena beredarnya mata uang rupiah Jepang secara tidak terkendali. Pemerintah Republik Indonesia pun tidak bisa mengatasi mata uang Asia yang sudah beredar, terutama mata uang Jepang dan Belanda. Akibatnya keadaan kas negara dan bea cukai berada dalam keadaan nihil. Begitu pula dengan pajak, kas pemerintah kosong, pajak dan bea cukai lainnya juga mengalami kemerosotan. Belum selesai dengan masalah inflasi. Belanda juga ikut menutup pintu perdagangan Republik Indonesia sehingga barang-barang dengan pemerintah Republik Indonesia tidak dapat diekspor. Alasan Belanda melakukan blokade terhadap Republik Indonesia: 1. Untuk mencegah dimasukkannya secara dan peralatan militer ke Indonesia. 2. Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya. 3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia. Blokade yang dilakukan Belanda terhadap Republik Indonesia ini menimbulkan keadaan sosial ekonomi yang semakin memburuk dan kekurangan barang impor yang sangat dibutuhkan. Kemerdekaan telah membawa perubahan yang sangat besar
perubahan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut mencakup kehidupan sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Kameramen, jadi apa sih itu perubahannya? Yuk kita lihat. Kehidupan sosial. Sebelum kemerdekaan, telah terjadi diskriminasi rasial yang membagi masyarakat menjadi beberapa kelas. Saat itu, masyarakat Indonesia didominasi warga Eropa dan Jepang. Sebagian besar pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang menjadi pekerja bagi bangsawan dan pengusaha. Setelah merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Pendidikan. Pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangat terbatas. Di sejumlah anak, hanya sebagian kecil saja yang dapat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masih tahun. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PPNK). Ki Hajar Dewantara menjabat selama 3 bulan, kemudian jabatan dilimpahkan kepada Mr. PSI Mulya yang menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Muhammad Syafri, kemudian diganti oleh Mr. Suwandi. Pada masa jabatan Mr. Suwandi, bentuk panitia penyelidik pengajaran Republik Indonesia yang bertugas meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah kemerdekaan. Sesuai penyelesaian tugas, panitia ini menyampaikan saran kepada pemerintah. Kemudian disusunlah dasar struktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak agar menjadi warga negara yang berguna. Diharapkan kelak mereka dapat memberi pengetahuan kepada negara. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu menekankan pada penanaman semangat patriotis. Pendidikan pada awal kemerdekaan terbagi atas 4 tingkat, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pada akhir 1949, catat ada 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Surakarta, dan Yogyakarta. Selain itu, ada pula universitas, misalnya Universitas Gadjah Mada. Kebudayaan. Dalam bidang kesenian, munculan lagu bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simanjuntak, Kusdine, dan Ismail Marzuki. Lagu tersebut antara lain Bagimu Negeri, Halo-Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Maju Tak Bentar. Indonesia mengalami berbagai masa pemerintahan. Salah satunya adalah masa pemerintahan demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer, terjadi beberapa perkembangan politik. Apa aja sih perkembangan politiknya? Sistem pemerintahan. Pada masa demokrasi parlementer, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuasaan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini, parlemen sangat berkuasa. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai-partai tersebut adalah pertama Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYURI, kedua ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, ketiga ada Partai Sosialis Indonesia atau PSI, keempat ada Partai Komunis Indonesia atau PKI, kelima ada Partai Buruh Indonesia atau PBI, keenam ada Partai Rakyat Jelata atau PRJ, ketujuh ada Partai Kristen Indonesia atau PASKINDO, kedelapan ada Partai Rakyat Sosialis atau PRS, kesembilan ada Persatuan Berharen Indonesia atau PERBA, ke-10 ada Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI. Banyak partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antar partai. Partai-partai politik yang ada cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional, partai-partai yang saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peran penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Pemilu 1955. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum atau pemilu pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tahun 1955 menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pada pemilu pertama ini, 39 juta rakyat Indonesia memberikan suara. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua pada 15 Desember 1955. Gangguan keamanan. Pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, tetapi ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintah yang stabil. Para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masing-masing, sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi dan mengakibatkan keadaan politik dan keamanan menjadi tidak stabil. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah. Dalam perkembangannya, pergolakan ini mengarah pada gerakan pemberontakan yang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini beberapa gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Pertama, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adi atau PRA. Kedua, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Ketiga, pemberontakan Andi Aziz. Keempat, pemberontakan PRRI dan Pemesta.
Konferensi Asia Afrika atau KAA, dan Deklarasi di Juanda, pada masa demokrasi parlementer, Indonesia mengalami banyak gangguan stabilitas politik dan keamanan. Meski demikian, pemerintah pada masa demokrasi parlementer mampu mewujudkan beberapa keberhasilan yang membanggakan, diantaranya adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA dan Deklarasi Juanda. Pada masa demokrasi parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Cakup permasalahan jangka pendek dan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi saat itu adalah tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Sementara permasalahan jangka panjangnya, yakni jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya, yaitu apa aja sih upayanya? Mari kita lihat. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Struktur ekonomi kolonial membawa dampak ke perekonomian Indonesia yang didominasi perusahaan asing dan ditopang kelompok etnik. Kondisi inilah yang ingin diubah melalui sistem ekonomi gerakan benteng yang bertujuan 1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan masyarakat Indonesia. Para pengusaha yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. 2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah dibimbing dan diberi bantuan kredit. 3. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap berkembang menjadi maju. Gerakan benteng dimulai pada April 1950, hasilnya selama 3 tahun, 1950 sampai 1953. Kurang lebih 700 perusahaan Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Namun, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan bertambahnya beban keuangan pemerintah. Gunting Syafruddin dalam rangka mengurangi jumlah peredaran uang dan mengatasi defisit anggaran. Pada 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Parawi Negara mengambil kebijakan penting. Kebijakan itu berupa pemotongan nilai uang hingga setengahnya, bertujuan mengurangi peredaran uang di masyarakat. Rencana pembangunan 5 tahun RPLT. Pada masa kabinet Ali Sastro Amijoyo II, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun RPLT yang rencananya dilaksanakan antara tahun 1959 hingga 1961. Rencana ini tidak berjalan dengan baik karena 1. Depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir 1957 dan awal 1958 yang mengakibatkan ekspor dan pendapat negara merosot. 2. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan menasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia yang menimbulkan gejolak ekonomi. 3. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah melaksanakan kebijakan ekonominya. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai pemerintah Indonesia. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengambilalihan, penyitaan, dan penguasaan. Tahap kedua yaitu pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan yang diambil alih atau kemudian dinasionalisasikan. Finansial Ekonomi (FINEK). Pada masa kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi (FINEK). Perundingan ini dilakukan pada 7 Februari 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah 1. Pendataan persetujuan FINEK hasil KMB. 2. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun, usul Indonesia ini tidak diterima pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK-nya. Diawali dengan pembubaran UNI Indonesia-Belanda pada 13 Februari 1966. Tujuannya melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Salah satu dampak pelaksanaan FINEK ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan tersebut. Pada masa demokrasi parlementer, kehidupan masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan. Perubahan itu mencakup kehidupan sosial, pendidikan, hingga kesenian. Berikut ini uraian singkatnya. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik serta permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat. Upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan juga pengaruhan. Pendidikan. Pada 1950 diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS atau Republik Indonesia Serikat. Kemudian disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan pada spesialisasi. Sebab menurut Menteri Pendidikan saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan di dunia modern. Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3:1. Maksudnya tiap ada 3 sekolah umum pada 1 sekolah teknik. Tiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah 3 tahun, kemudian ke sekolah teknik atas 3 tahun.
penatasan stabilitas politik. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letnan Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS menentukannya sebagai presiden penuh. Dengan ditentukan Letnan Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru, yaitu masa Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. Nah, langkah-langkah yang dilakukan stabilitas politik adalah Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan dengan dikeluarkannya sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Di antaranya ketetapan MPRS No. 12 MPRS atau 1966 tentang kebijaksanaan politik luar negeri RI bebas aktif. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. Pemulihan hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan Bangkok pada 29 Mei 1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta. Persetujuan ini ditandatangani oleh Adem Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. Kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah menyadari banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota. Kembalinya Indonesia menjadi anggota disambut baik oleh PBB. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adem Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Itu memperkasai pembentukan ASEAN. Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 18 Agustus 1967. Tujuan pembentukan ASEAN ini adalah untuk meningkatkan kerjasama regional khususnya di bidang ekonomi dan budaya. Tokoh-tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah Adem Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia, S. Rajarman, Menteri Luar Negeri Singapura, Tun Abdul Razak, Pejabat Perdana Menteri Malaysia, Muhammad Kamal, Menteri Luar Negeri Thailand, Narcis Moranas, Menteri Luar Negeri Filipina. Penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan pusat politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. 3 kekuatan sosial politik itu adalah sebagai berikut. 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PRT. 2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. 3. Golongan Karya Golkar. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Hal ini disebabkan oleh penyerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Kekuatan-kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah, pegawai negeri sipil, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengajukan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila. Gagasan tersebut dikenal dengan nama Prasentia Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, sejak tahun 1978, pemerintah menyelenggarakan penetaran P4 pada semua lapis masyarakat. Di fungsi ABRI. Dua fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Dengan peran-peran ini, ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintah termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Setelah berakhir masa kepemimpinan Orde Baru, dua fungsi ABRI mulai dihapuskan. Sejak awal masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah lebih banyak tertuju pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, berupa upaya mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Program tersebut dapat terlaksana dan berhasil menjadikan ekonomi Indonesia lebih besar. Berikut ini adalah Program jangka pendek. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada awal tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650%. Maka, pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan.
Hilirisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan membuahkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi yang semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada 1968. Program jangka panjang. Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang selama 25 tahun. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik 5 tahunan yang disebut pelita, pembangunan 5 tahun. Berikut isi 5 pelita dan periode ini. Pelita 1 April 1969 sampai 1 Maret 1974. Sasaran yang hendak dicapai adalah lapangan, kandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita 1 lebih menitik beratkan pada sektor pertanian. Pelaksanaan Pelita 1 telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Pelita 2, 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita 2 berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Tingkat inflasi berhasil ditekan hingga 9,5%. Pada sektor pertanian, telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru. Pelita 3, 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita 3 lebih menekankan pada trilogi pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dari kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Pelita 3 ini menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Produksi beras diperkirakan mencapai 20,6 juta ton pada tahun 1983. Pelita 4, 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Pelita 4 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Hasil yang dicapai pada Pelita 4 diantaranya adalah swasembada pangan dengan produksi beras mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984. Pelita 5, 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pelita 5 menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya dan sektor industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pangan, serta industri yang dapat menghasilkan mesin industri. Pelita 6 merupakan awal pembangunan jangka panjang tahap kedua. Pelita 6 lebih menitik beratkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Direncanakan, Pelita 6 dilaksanakan mulai tanggal 1 April 1994 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1999. Pada masa Orde Baru, kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perubahan, baik dalam kehidupan sosial, pendidikan, maupun kebudayaan. Oh ya, apa aja? Mari kita lihat. Kehidupan sosial. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara nyata. Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan itu dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, jumlah kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Program perbaikan kesejahteraan rakyat pada masa Orde Baru antara lain 1. Transmigrasi, 2. Keluarga berencana atau KB, 3. Puskesmas dan posyandu. Pendidikan. Pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru adalah penciptaan kesempatan belajar yang lebih luas diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi beberapa jenis lapangan kerja yang diperlukan untuk pembangunan nasional. Kebudayaan. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni serta budaya diarahkan pada usaha memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional. Upaya ini diwujudkan dengan mencatat peninggalan purbakala yang meliputi 1.165 situs purbakala, rehabilitas, serta perluasan museum. Moving back to Colorado, it's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest. Ayo cepat video ini, aku videoin cepat-cepat. Kita Thanks to you, I needed a good cry. I had
headed right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama. Found a club for that where I'm made Foto, 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 Bi. Gaya. a heart attack. Yada yada. Wah, 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 wah. At the Gaya, end, gaya. yeah, we burned Thanks for it. watching. Watching.